Asem tenan, kerjaanan dikerjaani rada di kayak konten gagal. Oh alah HP enek sing penak digarap angel-angel kabeh. Asem tenan. Halo, assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Teknisi Otodidak. Oke teman-teman, di video kali ini kita mau beres-beres counter terlebih dahulu ya. Ini tadi ada garapan touchscreen Redmi Note 5A. Ini tadi edisi bantu kawan ya. Oke, kita mau cek kerjaan apa aja yang masuk kemarin sampai dengan hari ini, dan kita akan pilih mana aja yang mau kita bikin konten. Oke, ini garapan sudah mulai numpuk ya, karena kasusnya berat-berat ya, berat-berat, susah-susah, tidak bisa dikerjakan dengan cepat. Oke, ini masih banyak, ini kira-kira kelar enggak ini seminggu kalau segini banyak. Kadang satu HP aja itu bisa ngerjainnya 3 hari kalau ketemu yang sulit-sulit ya, karena terkadang untuk underdealnya atau spare partnya itu di toko terdekat tidak ready, jadi kadang kita harus order online, nunggu dulu barangnya, jadi bisa lama proses pengerjaannya. Oke, kondisi di tempat servis saya seperti ini, berantakan ya. Ini buat cas HP. Ini tadi masuk garapan HP, katanya mati total ya, tiba-tiba katanya, nggak tahu, kita dicek ternyata LCD-nya kena air, kena prank lagi sama user. Oke, ini nggak usah dilihat, ini minum hari ini habis 3 botol, tapi ini masih hampir sebotol ya. Kopi sudah habis 2 gelas dan kerjaan juga masih belum pada kelar. Ini rokok buat begadang. Oh, ini kopi 3 gelas nih, nyambung lagi. Oke, ini ada garapan HP Oppo A5s, ini mati total tiba-tiba. Ini bekas dicek di counter lain, katanya nggak ada alatnya, terus coba dibawa ke tempat saya. Ini nanti akan coba kita bahas bareng-bareng ya. Oke, kondisinya kalau meja lagi berantakan ya kayak gini guys, mohon dimaklumi. Servisan numpuk. Ini ada underdeal baru datang ya tadi pagi, belum saya unboxing. Ini IC sinyal ya, IC RF, dan di sini kerjaan juga masih numpuk. Oke, kita coba akan bahas kasus ini saja ya untuk video konten kali ini. Kita akan bahas, ini ada HP Oppo A5s ya, katanya tiba-tiba mati dan sudah dicek di counter lain, katanya nggak ada alatnya. Kita akan coba lanjut cek sekalian kita bikin konten ya. Oke teman-teman, ini sengaja saya bongkar terlebih dahulu ya. Ini tujuannya biar nggak kelamaan, karena kalau dibongkar dari proses awal nanti videonya kepanjangan. Jadi ini kita percepat saja, karena untuk tutorial bongkarnya sudah banyak ya di YouTube. Teman-teman bisa cek video, sesuaikan dengan tipe HP. Nanti ketik saja, misalnya teman-teman mau bongkar HP Oppo A5s, ketik saja di YouTube HP Oppo A5s disassemble ya, nanti akan ada tutorial bongkar HP-nya. Jadi kalau teman-teman bingung nanti bisa cek di YouTube ya, sudah banyak tutorialnya. Jadi buat teman-teman saya rasa tidak perlu untuk tutorial bongkarnya di sini. Ini langsung kita percepat untuk prosesnya. Baiklah, di sini untuk kasus-kasus HP yang mati total tiba-tiba ya, itu bisa dicek dengan berbagai macam metode ya. Banyak sekali langkah-langkahnya. Yang terutama yang perlu kita perhatikan, kasus awalnya ya, itu mati totalnya karena apa? Karena ada yang mati total karena jatuh, kena air dan lain sebagainya. Tapi kalau tiba-tiba ya kita langsung saja bongkar seperti ini ya. Oke, yang pertama kita akan cek itu adalah di kondisi baterainya terlebih dahulu ya. Bisa saja mati total tiba-tiba karena baterainya drop ya. Karena baterainya drop, biasanya itu kalau cuman baterai drop karena fuse-nya itu bermasalah, itu bisa dilakukan dengan metode jumper fuse-nya ya. Itu bisa mengatasi HP yang kasusnya kondisi baterainya sudah, performanya sudah turun ya. Jadi itu bisa menyebabkan HP mati total tiba-tiba. Oke, langsung saja di sini untuk cek baterainya. Ini kita gunakan multimeter atau multitester digital. Di sini kita setting di volt DC ya, logonya seperti ini ya, huruf V, ada titik-titiknya, kemudian ada garis panjangnya. Oke, kita akan cek untuk berapa nilai baterainya. Ini kita ganjel gini aja biar teman-teman bisa lihat
nilainya ya. Oke, sekarang untuk posisi baterainya ini bebas mau di mana dulu nanti, karena di sini dia akan menunjukkan ya posisinya min atau tidak. Oke, ini kita ukur secara acak saja ya untuk di konektor baterainya. Oke, di sini terbaca 3,9 volt DC ya. Oke, berarti ini baterainya normal ya, ada tegangannya. Lanjutnya kita akan cek di bagian konektor baterai yang ada di motherboard ya, atau yang ada di papan utama. Kita akan cek nanti ada short apa enggaknya, karena HP-HP yang konslet atau short itu ya bisa menyebabkan memang HP jadi mati total ya. Oke, di sini kita setting di multimeter ya, atau multitester yang analog. Ini saya biasanya pakai settingan kali 1 ya, untuk mengukur konslet atau tidaknya pada konektor baterai yang ada di mainboard. Kita tentukan terlebih dahulu ya untuk kutub positif dan negatifnya. Kita langsung saja pengukuran acak ya, biar lebih cepat untuk menentukan konslet enggaknya. Karena kalau konslet pasti dia diukur bolak-balik, dia akan bergerak ya jarumnya. Tapi kalau tidak bergerak nanti kita bisa menemukan yang sebelah mana untuk kutub positif dan kutub negatifnya. Oke, langsung saja kita ukur acak untuk plus dan minusnya seperti ini. Oke, jarum bergerak berarti ini kutub positifnya ada di sebelah kiri ya. Oke, kita buktikan dengan melihat pada bagian konektor baterai yang ada di baterai ya. Nih, P plus itu artinya untuk kutub positifnya ya, di sebelah kiri. P min itu untuk kutub negatif. Jadi benar ya, untuk kutub positifnya ada di sebelah kiri untuk menentukan mana positif mana negatif untuk HP kalau misal dia tidak konslet. Oke, dia bergerak ya. Sekarang kita balik, ini dia tidak boleh bergerak. Kalau bergerak berarti konslet. Oke, tidak bergerak ya. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan coba lihat nilai di charger ya, USB doktor ya, USB digital, untuk mengecek berapa konsumsi arus yang digunakan oleh handphone. Nanti kita akan bisa mengetahui perkiraan di mana letak kerusakannya. Oke, ini tadi alatnya sudah saya buka ya. Ini sudah saya buka. Sekarang kita akan cek dari hasil analisa menggunakan USB doktor seperti ini ya. Oke, di sini kita akan coba gunakan bagian USB 1 saya. USB 1 yang sini. Kita colok, nanti akan muncul angka di angka 1 ini ya. Nanti akan muncul berapa konsumsinya. Kemudian kita colokkan ke handphonenya. Oke, di sini terbaca 5 volt 0,6 ampere. Jadi untuk konsumsinya sangat rendah ya, karena untuk HP normal seharusnya 5 volt 1, ya. Ini 0, ini biasanya sering bermasalah pada bagian eMMC ya untuk kasus-kasus seperti ini. Dan nanti kita akan buktikan dengan coba kita cek menggunakan power supply. Oke, untuk konsumsi arusnya sudah diketahui. Ini ada gejala hardware ya. Oke, selanjutnya kita cek hardware melalui power supply. Kita tadi sudah menentukan untuk bagian kutub positifnya ada di sebelah kiri sini ya. Kita akan coba jumper menggunakan timah untuk menghubungkan ke power supply biar mudah untuk dijepit ya untuk kutub positifnya. Karena power supply saya itu modelnya dia masih capit buaya seperti ini ya. Jadi ribet kalau nggak kita jumper pakai timah. Oke, kita jumper yang di bagian kutub positifnya ya. Ini kan ada titik test pointnya, ini kita kasih timah. Oke, kita pasang timah sedikit aja seperti ini ya. Ini untuk memudahkan kita menjepit ke capit buaya yang ada di power supply untuk menentukan nanti berapa ya garis yang ditunjukkan oleh power supply ya. Oke. Jadi di sini untuk plusnya ini kita jepitkan seperti ini. Oke, seperti ini. Dan untuk negatifnya basing. Ini di kaleng sama aja, dia ground ya. Oke, sekarang kita akan coba cek di
power supply. Oke, di sini kita akan lihat berapa konsumsi yang digunakan oleh HP ya, menggunakan power supply. Di sini nanti akan terbaca pergerakannya ya, berapa mili untuk mendeteksi kerusakan dari analisa power supply. Oke, di sini kita gunakan tegangan di 4 volt DC ya. Oke, ini untuk kabel plusnya sudah kita jepit seperti ini ya. Lanjut kita untuk kabel min atau kabel groundnya ya, kita tempelkan sembarang saja di bagian ground, bisa di kaleng ini sama saja. Kemudian sekarang kita tekan tombol powernya. Oke, di situ untuk garis pada jarum ampernya itu ya, berhenti di strip 2 setelah garis besar ya. Oke, ini biasanya gejala pada IC MMC ya. MMC sudah lemah. Nanti kita akan lanjut ke proses direct MMC ya. Kita akan jumper terlebih dahulu untuk pin direct ISP nya. Ini ada adapter UV ya, soket adapter UV, dan kita akan menggunakan UV box untuk proses eksekusinya. Oke, ini untuk posisi pin direct ISP nya ya, sudah kita sambung untuk kabel-kabelnya. Kita lanjut ke proses softwarenya ya di komputer. Oke teman-teman, sekarang kita akan buka terlebih dahulu ya untuk tools yang ada di komputer ya. Kita colokkan terlebih dahulu untuk UV box-nya ya. Nyalanya bagus, warnanya biru dan merah. Oke, kita buka terlebih dahulu untuk softwarenya ya. Ini kita akan gunakan untuk yang UV eMMC toolbox ya. Kita jalankan untuk file ini, setup-nya ya. Ini sudah saya install dan toolsnya tinggal dibuka saja. Oke, ini usahakan kabelnya jangan sampai putus ya, nanti bisa nggak kedetek. Tapi ini sudah kita pastikan kabelnya sudah terpasang sempurna ya. Oke, untuk toolsnya sudah terbuka. Di sini kita centang untuk direct eMMC ya. Selanjutnya kita koneksikan untuk adapter ISP-nya ya, adapter UV-nya ini ke box UV-nya. Oke, setelah ini kita lanjut identify eMMC. Oke, di sini dia tertera ya, tulisan berwarna merah. Kita coba sekali lagi, kita identify eMMC. Ini biasanya gejala eMMC sudah nggak kuat ya, sudah loyo. Oke, memang sudah nggak kuat, ini sudah 2 kali kita identify, tetap dia tidak terbaca. Jadi MMC nya sudah modar ini teman-teman, sudah koit, sudah minta diganti. Oke, tetap tidak terbaca ya, dia merah-merah lagi. Oke, jadi ini fix mati sudah ya, MMC nya sudah modiar, sudah nggak bisa diselamatkan. Jadi kita cancel untuk pekerjaan kali ini. Oke, lanjut saja kita rakit karena MMC nya sudah tidak bisa dipartisi ulang ya, sudah tidak bisa kita perbaiki dengan trik software. Jadi memang di sini MMC nya sudah modar ya, sudah koet, minta diganti. Jadi solusi terakhir ini bisa kita lakukan penggantian untuk IC MMC nya, dan ini nggak murah ya, lumayan untuk penggantian MMC ini, lumayan mahal. Jadi ini kita konfirmasi terlebih dahulu ke usernya. Kita sementara cancel dulu pekerjaan ini, kita rakit saja, kita tumpuk di kotak. Jadi sementara kita nunggu usernya, nanti kalau misal usernya deal, kita lanjut di konten berikutnya untuk penggantian MMC kalau usernya mau. Karena kadang user itu kalau ditarif ganti MMC itu kadang nggak mau karena ya mahal ya. Terus terang MMC nya mahal, prosesnya juga ribet. Jadi kita tunggu keputusan dari konsumennya. Sementara untuk video kali ini kita bahas sampai di sini terlebih dahulu. Mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat ya buat teman-teman. Nah, tips untuk MMC buat teman-teman biar agak lebih awet ya. Jadi itu ada triknya. Usahakan kalau teman-teman itu punya HP itu jangan untuk main game terus-terusan ya. Jangan untuk main game apalagi sampai overheating ya, sampai terlalu panas. Karena kalau terlalu panas itu kasihan mesinnya ya. Itu lebih cepat rusak timah-timahnya yang ada di bagian IC ini ya.
Jadi kalau bisa main game itu kalau kiranya sudah panas lebih baik dihentikan ya. Terus kalau untuk main sosial media juga sambil ngecas itu kalau misalnya panas mending dicabut ya, karena ngefek di bagian timah-timah pada bagian IC. Itu bisa lebih cepat rusak kalau teman-teman paksakan sampai overheating. Jadi tipsnya untuk MMC agar awet jangan dipaksa untuk kerja berat ya. Jadi seperti manusia kalau dipaksa kerja berat lama-lama ya bongkok juga ya. Oke, jadi untuk tipsnya seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami ya, disimak dari awal. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh isi di kolom komentar, nanti kalau saya sempat pasti saya balas. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like dan komennya. Kalau kalian suka video ini boleh di subscribe, boleh di like. Kalau kalian gak suka ya silahkan dislike atau di unsubscribe. Terima kasih, salam teknisi otodidak.